kakak, saya biasanya manggil kakak Bu Pak. Kalau kakak lihat mama pulang ya Neng, sekali aja lihat mama sebelum mama mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak Lurah dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami selaku sahabat Pak Lurah. Pada siang hari ini kita mengetengahkan kehadiran ibu yang kemarin kita sudah kunjungi bersama, kita memberikan kursi roda kepada beliau, di mana ada salah satu anaknya mengalami kekurangan fisik dari sejak lahir, dan beliau pada siang hari ini hadir ke kami di Kelurahan Kota Baru dalam rangka mengucapkan terima kasih kepada kita dan silaturahmi kepada kita. Dan memang alhamdulillah kita juga senang dengan apa yang sudah ibu rasakan dan bermanfaat buat beliau. Dan langsung saja kita sama-sama berbincang-bincang sama ibu. Jauh namanya? Murniasi, Pak. Siapa? Murniasi, Pak. Bu Murniasi. Terima kasih Bu sudah bisa hadir di sini. Kemarin sudah menerima kursi rodanya ya, Iya, Pak. Buat anaknya. Iya, buat Jailani, Pak. Jailani. Perlu bisa Ibu sampaikan Bu, kira-kira Pak, Jailani ini sebetulnya mengalami kelainan fisik itu sejak kapan? Kalau untuk Jailani sendiri, Pak, dari lahir, Pak. Karena kan lahirnya kembar, tapi kembarannya meninggal, Pak. Oh. Dan dari fisiknya yang lebih besar dan lebih sehat. Tapi Jailaninya yang kondisinya kurang besar, kelahiran sekitar 2 kilo 3 on, sama warna kuning Pak di kulitnya. Berarti Jailani ini dari lahir, pada Pak. saat lahir itu dia punya kembaran ya? Iya. Dan posisi tubuhnya sempurna? Iya, kalau sempurna Pak, tapi kuning aja. Kuning ya? Sampai dengan saat ini umur berapa Jailani itu? 18 tahun Pak. 18 tahun. Kalau boleh bertanya, Iya Pak. bagaimana tanggapan Jailani? Oh gitu. Pas kemarin dapat kursi roda kan dicoba tuh Pak di rumah, kan seneng banget tuh ya, sampai nggak mau turun kan gitu. Terus saya bilang besoknya dipakai sambil, karena kan biasanya saya bawa Pak buat selama ini bagaimana Ibu untuk enggak, maksudnya dengan bawa kamar mandi atau keluar itu dengan apa Ibu, dengan alat apa? Saya gendong Pak. Oh, digendong? Iya, kalau ke kamar mandi kan makanya Digendong, kalau nyari ya? kontrakan tuh yang kamar mandinya di dalam gitu Pak. Jadi emang harus diangkat karena kan dia Berat besok. juga ya? Lumayan Pak. Karena suami Ibu sendiri kan juga sakit ya? Iya betul Pak. Jadi nggak bisa. Jadi semua saya Pak. Sehari-hari Ibu kerja apa? Kalau pagi saya nyari rongsok Pak. Oh, rongsok. Kalau siang saya nyuci gosok Pak. Oh gitu. Sehari-hari rongsok dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung Pak. Kalau biasanya setelah ba'da subuh, misalkan setelah selesai orang pulang subuh atau jam 5 lewat atau setengah 6 lah, saya sudah berangkat kadang. Terus pulangnya itu kadang sambil jemput adiknya yang sekolah di Kota Baru, jadi sekitar jam 9-an lah Pak. Oh gitu. Ya setidaknya supaya ya dapat buat beli beras dan lauk aja sih Pak. Berapa rupiah biasanya Ibu dapat sehari itu? Nggak tentu Pak. Kalau dari hasil rongsok sendiri ya terkadang 25-30 sih Pak. Oh gitu. Ya. Rutin tuh ya Bu ya? Nggak tentu juga Pak. Kalau lagi nggak ada barang ya udah. Berarti nggak makan dong? Kadang masih ada hamba-hamba Pak. Oh itu gitu. titipan untuk Jailani Pak. Alhamdulillah. Gitu. Banyak yang ketemu di jalan. Ada yang peduli ya? Alhamdulillah Pak. Untuk sarapan, alhamdulillah. Okay. Terus di mana Ibu nyari rongsoknya ini? Saya kalau nyari rongsok sekitaran sini Pak sebetulnya. Daerah Ruko sampai ke Aster Pak. Oh gitu. Iya Pak. Iya, nggak jauh karena kan sendiri ya? Saya sendiri bawa abang sih. Kalau
Kalau abang lagi nggak ikut saya sendiri, tapi kalau abang sambil berjemur karena ada kursi roda, Oh, abang jalani. abang jalani saya bawa. Digendong? Enggak apa, pakai kursi roda. Tadiannya? Iya. Tadiannya digendong? Tadinya iya. Sebelum ada kursi roda? Iya. Oh. Pakai kain gitu, kadang. Sambil hitung-hitung dia ngisup Iya, darah segar ya? iya. Sambil berjemur deh Pak, kan bangun matahari. Kadang kan ketemu orang juga penting Pak, dia kasihan di rumah aja gitu. Kalau anak sendiri berapa semuanya? Kalau dihitung anak saya 4 Pak, 4. tapi yang ada di rumah 3. 3 ya. Yang pertama Nur Aisyah, yang kedua Jelani, yang itu kemarin ya, ya. yang ketiga Marisa, SMP 13, yang keempat Fauzan Pak. Fauzan ya. Ya. Yang kemarin kita datang Marisa nggak ada ya, lagi nggak ada. Marisa lagi nggak ada sekolah Pak. ya. Ya. Dia SMP 13 Pak. Berarti 4 ya yang hidup ya. Iya. Oke, yang pertama itu namanya siapa panggilannya? Panggilannya Nisa Pak. Oh, nama aslinya? Nur Aisyah Pak. Nur Aisyah. Sudah nggak ada di rumah apa bagaimana itu? Pergi ninggalin di rumah Pak. Oh, begini nggak rumahnya? Iya Pak. Boleh sambil di flashback lagi nggak Bu, kira-kira ceritanya seperti apa? Ini kan juga kita lagi buat YouTube nih, dengan harapan mudah-mudahan YouTube kita ini sampai kepada Ananda bisa, sehingga dia bisa nonton YouTube ini, tergetuk hatinya, kemudian bisa pulang. Amin. Kita juga nggak tahu bagaimana keadaan beliau di luar sana. Mungkin Ibu bisa menceritakan seperti apa kronologinya Ananda Nisa ini bisa sampai meninggalkan rumah. Silakan Bu. Iya. Waktu itu kan saya tinggalnya di Pupar Pak. Awalnya nggak tinggal di sini, di Pupar, dekat rumah mertua lah gitu ya. Cuman karena ada satu hal, masalah ekonomi juga dan nggak ada kerjaan, akhirnya saya pindah ke daerah Keranji gitu Pak, stasiun Keranji, karena kan ada rumah orang tua saya, jadi berharap sih deket sama orang tua dulu gitu saya. Nah karena si Nisa ini baru kelas 2 MTS, jadi saya titipkan sama uaknya di Pulau Jahe, kan jarak sekolahnya deket Pak, deket PIK. Nah jadi saya titipkan sama beliau setahun. Setelah selesai sekolahnya selesai, ikut saya lagi di Keranji. Itu biasa aja gitu, nggak ada yang gelagat aneh dan bagaimana, enggak sih Pak, biasa aja seperti umumnya gitu. Nah pada saat itu sempat saya tuh lagi di dapur nyuci piring kalau kurang salah, terus anak saya tuh pamit buang sampah Pak. Dia bilang, "Ma, aku buang sampah dulu," gitu. Karena kan memang kalau buang sampah kan ke kebun gitu apa ya, di luar gitu Pak, nggak di dalam. Tapi sekitar setengah jam kok nggak balik, nggak masuk lagi nih anak gitu. Saya cari nggak nemu Pak gitu, nggak ada. Terus bisa cari-cari nggak ada. Kata saya, ini kemana gitu Pak, nggak ada Pak. Saya cari kemana, saya udah, ya Allah saya nggak tahu, pikir saya gimana semua satu yang dekat rumah tuh saya cari-cari gitu. Satu kampung. Iya, pada saat itu juga. Iya Pak, nggak ada. Cuman yang bikin saya curiga tuh sebelum dia pergi, itu ada orang datang ke rumah gitu, bertamu gitu, dan dia bilangnya temen anak saya gitu. Cuman yang bikin saya kaget itu usianya jauh dari anak saya gitu. Terus saya tanya sama anak saya, kenal di mana? Ternyata katanya kenal di Facebook Pak gitu. Nah terus di saat itu saya tanya, kok kenalnya kok jaraknya yang nggak kayak umumnya gitu kan, kalau anak-anak seumuran atau gimana gitu Pak, ini enggak gitu seumuran. Kalau saya bilang kayak kakeknya gitu, seumuran bapak saya Pak. Kata saya, ya Allah ini kok gitu. Belum sempat curiga, cuman pas sampai situ dianya HP itu udah susah kita, biasanya suka saya cek gitu apa gitu kan, apa gitu kalau dia tidur atau apa. Ini nggak bisa gitu Pak, dipegang terus sama dia, saya nggak ngerti. Terus sampai hari ini. Iya. Ada ucapan nggak dari Nisa ini sebelum dia meninggalkan rumah Bu? Kata-kata apa yang mungkin bisa Ibu ingat atau Ibu curiga akan beliau bisa meninggalkan rumah ini? Ya, sebelumnya sih dia pernah ngomong, katanya
Kenapa saya kalau lebih ke Jai gitu, adiknya yang nggak bisa jalan ini Pak gitu. Karena kan saya katanya kalau pergi kenapa bawanya Jai aja gitu. Padahal saya pergi sama Jai itu, saya udah jelasin, saya pergi sama Jai itu ke tukang urut Pak gitu. Maksudnya berobat gitu. Saya kan juga pengen, harapan orang tua kan pengen sembuh gitu ya Pak. Kan kalau bawa anak ke tukang urut kan kali aja anak saya bisa jalan gitu kan, ada mujizat Allah gitu. Tapi dia berkatanya seperti itu, entah dia lagi mungkin merasa saya kurang kasih sayangnya atau gimana, saya nggak tahu. Terus yang lebih di hati saya berasanya waktu dibilang saya capek mah, itu hidup susah gitu. Itu dia, aku nggak bisa punya apa-apa kayak orang lain gitu. Itu yang bikin saya ngerasa jadi ibu, betapa saya itu masih pernahnya gitu. Sudah berapa tahun Nisa meninggalkan rumah Ibu? 10 tahun Pak. 10 tahun, berarti ketika meninggalkan rumah umur 15 tahun? Iya Pak. Sekarang udah umur 25 tahun? Iya Pak, kalau dia masih ada umur 25 tahun Pak. Boleh saya tanya secara hati nurani ya Bu ya? Iya Pak. Andaikan Nisa ini nonton channel YouTube Sahabat Pak Lurah ini, kemudian dia tergugah hatinya, kemudian dia mau pulang ke rumah dengan apapun kondisinya, apapun bentuk fisiknya dan lain sebagainya, apakah Ibu mau menerima? Biar gimana dia tetap anak saya Pak. Mau bagus, mau jelek sekalipun, mau seperti apapun dia tetap anak saya Pak. Pasti saya mau Pak. Jangan ngerawat seumur hidup saya juga saya mau Pak. Saya cuma pengennya, berharapnya dia bisa pulang melihat saya. Ya setidaknya untuk sekarang kasih kabar, apa tahu dia baik-baik saja gitu Pak. Sama sekali nggak ada kabar, saya nggak tahu harus bilang apa Pak. Saya cuma berharap dia di luar sana baik-baik saja, sehat, Allah selalu jaga. Kalaupun dia mau pulang, pulang aja Neng saya. Terakhir ngasih kabar kapan? Entah, saya lupa berapa tahun setelah dia pergi, sekitar 2 tahunan. Setelah 2 tahun Iya, dari pergi, dia Facebook ngasih kabar. ya, waktu itu sempat flash kontak karena nggak tahu. Saya kan dapat kabar dia orang Cianjur di Pasir Putih, cuma saya nggak tahu RT berapa, RW berapanya. Seperti Ibu mencari nggak pada saat Saya cari terus cari kemana? ke Cianjur Pak. Cuman Ibu karena bisa alamat tahu itu ke lengkap Cianjur dari mana? Dia kabar di Cianjur. dari orang Pak. Jadi saya tahunya orang ini ternyata katanya mandor bangunan Pak, dan punya beberapa anak buah. Dan anak buahnya itu saya SMS ke saya bilangnya kalau gaji dia tuh nggak dibayarin sama si orang ini. Nah terus dia ngasih tahu kalau anak saya sama dia gitu Pak. Saya cari, dia cuma kasih alamat Cianjur Pasir Putih. Itu malam-malam, akhirnya besok pagi subuh-subuh kita berangkat Pak. Ya dengan hasil uang boleh pinjaman hasil saya. Dengan siapa Ibu berangkat? Saya berangkat sama kakak bapaknya Pak. Termasuk Jelani. Semua saya bawa sampai kayak gendong pakai kain. Kondisi Naik Jelani kereta, Pak. Ibu gendong sampai kaya. Saya pakai kereta, pakai kereta, pakai Berat kain. kan itu sebetulnya Bu? Iya, kalau saya udah capek gantian Pak sama uaknya. Saya ajak adik bapaknya, kakak bapaknya. Kan laki-laki semua Pak. Iya. Jadi bisa gantian. Di sana gimana? Di sana nggak ketemu Pak. Apa yang bisa Ibu ketemukan di sana? Nggak ketemu siapa-siapa Pak. Temennya nggak ada? Terakhir ketemu sama orang, tapi lewat SMS, nggak ketemu secara langsung. Dia bilang kalau anak saya itu ada di Puncak Bogor Pak. Saya lari ke sana Pak, naik kereta pula. Sampai di sana seperti hotel gitu. Itu kita langsung ke resepsionisnya, saya tanya. Karena waktu itu kita nggak bawa data apa-apa, karena nggak kepikiran kita bawa akte dan apa berkasnya dia. Ya saya bilang ini orang tua saya, terus saya orang tuanya, terus sama resepsionisnya dikasih tahu saya ciri-cirinya seperti apa, terus dia bilang sudah keluar dari situ tadi pagi gitu. Saya kesananya telat sedikit lah gitu.
ada rasa ketakutan nggak di Anissa tersebut ketika dia mau meninggalkan rumah? Enggak. Ketakutan maksudnya sama saya gitu Pak? Enggak. Enggak ada Dengan masalah. situasi itu rasa sedih dia gitu kan? Kalau dari sikap dia sehari-hari, kalau saya menilainya dia biasa aja Pak, karena kan memang anaknya pendiam, terus penurut, biasa aja. Iya Pak. Penurut Terus pakai ya? kerudung, iya. Maksudnya yang enggak main keluar malam, enggak yang enggak ya? Enggak Pak. Enggak seperti anak-anak biasanya dia? Enggak Pak, di rumah terus Pak. Jadi kalau ada temennya yang ke rumah, ya paling temen perempuannya main di rumah gitu Pak, enggak keluyuran gitu, enggak kayak yang lainnya gitu. Makanya pas dia pergi nih saya sempet shock. Dia tuh nyari dia tuh sampai saya nggak inget makan, nggak inget mandi, sampai jalan ini saya lupa. Orang saya kayak orang gila apa kata orang-orang, karena nyari anak perempuan lah Pak. Terakhir Ibu, apa yang bisa Ibu mau sampaikan kepada Nisa nih, mudah-mudahan dia bisa ngelihat channel YouTube ini dan kita minta kepada pemirsa biar bisa juga membantu ya dalam rangka men-share YouTube ini sampai kepada anak dan Nisa bisa melihat apa yang bisa Ibu sampaikan kepada Nisa Bu melalui channel ini. Kakak, saya biasanya manggil kakak Bu Pak. Kalau kakak lihat mama pulang ya Neng, sekali aja lihat mama sebelum mama mandi. Semoga baik-baik aja ya Kak di sana, sehat. Sekali aja Kak pulang, mama berharap ketemu Kak. Ya, buat pemirsa mungkin semuanya, terutama buat Nanda Nisa ya, apabila bisa melihat channel ini, pulang. Kasihan orang tua, kasihan adik-adik kamu, bagaimanapun kamu di luar sana, orang tua kamu pasti akan menerima, dan bagaimanapun kondisi kamu, beliau sangat mengharapkan. Karena orang tua kamu kan masih hidup, masih lengkap, masih bisa berbakti sama orang tua. Amin. Betapapun hebatnya kita sebagai manusia, dan seberapa besar kesuksesan kita di dunia ini, tanpa adanya orang tua itu semuanya akan sia-sia. Mumpung orang tua masih ada, mumpung orang tua masih sehat, kembali sama orang tua. Apapun kondisi kamu, orang tua pasti akan menerima. Dan mudah-mudahan juga semuanya pemirsa sahabat Pak Lurah bisa membantu share, subscribe daripada YouTube sahabat Pak Lurah ini. Amin. Dan dalam rangka tidak lain tidak bukan untuk mempertemukan bagaimana ini beliau adalah warga saya, warga RW 11 Kelurahan Kota Baru, di mana beliau selama ini hidup dalam serba kesulitan. Kita bantu untuk anaknya kursi roda, kemudian sekarang kita bantu bagaimana bisa menemukan anak yang bernama Nisa. Ini nggak apa-apa kita masukkan ke channel YouTube. Nggak apa-apa Pak, terima kasih. Mungkin kan nanti ada yang melihat atau Nisa sendiri ngeliat saya Pak gitu, biar dia mau pulang gitu Pak. Ya, Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama Pak. Semuanya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ini channel ini, YouTube ini ada manfaatnya buat kita bersama dalam rangka membantu warga kami yang kehilangan anaknya sudah 10 tahun yang lalu, genap usianya berumur 15 tahun. Dan kalau betul memang ada tanda-tanda yang melihat atau teman daripada Nisa, sampaikan aja kepada kami, kepada YouTube kami nanti akan
tidak lanjuti. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ibu, terima kasih banyak Iya, sama-sama, atas Pak. kehadirannya. Terima kasih kembali, Mohon maaf Pak. atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak. Sama-sama.